Nggih, masih Jadi ini oke. Jadi yang saya tampilkan memang Excel Bapak Ibu, kemudian saya jelaskan untuk apa yang harus Bapak Ibu persiapkan ya. Karena di jadwal sudah ada lebih praktis seperti itu. Baik Bapak Ibu, kalau belum coba saya stop, saya tampilkan lagi ya. Enable close supaya. Jadi Bapak Ibu yang saya tampilkan memang Excel-nya ya, Excel jadwal. Baik, saya ulang, saya tampilkan kembali. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sampai Mbak. Ya, sudah Bapak. Oke. Memang jadi, Bapak Excel Ibu, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang saya tampilkan jadwal Excel yang dilaksanakan supaya praktis, meskipun ada PPT, saya rasa lebih praktis di jadwalnya saja. Di siklus pertama, karena nanti berlangsung 4 siklus sama, Bapak Ibu ya, sehingga saya tampilkan jadwalnya. Jadi ini Bapak Ibu, saya ulang di hari pertama nanti persiapan seperti tadi ya, untuk hari pertama. Hari kedua baru memulai praktik. Jadi Bapak Ibu peserta mempersiapkan perekaman baik gambar maupun suara. Kemudian nanti di hari kedua sama, hari kedua praktik, jadi hari ketiga, Bapak Ibu akan melakukan sit-in, ya, mengobservasi Bapak Ibu melalui jaringan internet. Jadi tolong disediakan tadi ya, link Zoom-nya Bapak Ibu ya. Juga pada hari keempat, berarti praktik hari ketiga. Kemudian setelah itu pada hari yang keempat Bapak Ibu, hari keempat itu berarti praktik yang ketiga. Kemudian pada hari yang kelima Bapak Ibu, ini mengobservasi dan mereview pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar serta pemanfaatan hasilnya. Bapak Ibu, sekali lagi di LMS pada hari pertama Bapak Ibu peserta harus mengunggah perangkat pertama. Rencana aksi pertama harus diunggah pada hari pertama. Sehingga malamnya Bapak Ibu dosen bisa mengunduh dan memberikan penilaian pertama Bapak Ibu. Jadi perangkat juga akan dinilai. Kemudian setelah itu ada ruang kolaborasi Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu mempraktekkan ini ya. Nah, nanti akan ada penilaian proses Bapak Ibu. Penilaian proses. Kemudian Bapak Ibu pada hari berikutnya akan berlangsung seperti ini lagi, masih presentasi progres, mereview pelaksanaan proses dan hasil belajar. Ini Bapak Ibu bisa membuka rekaman dari mahasiswa yang penuh itu Bapak Ibu. Seperti biasanya begitu. Kemudian pada hari berikutnya, ya dosen bersama GP mengarahkan dan membimbing mahasiswa melakukan analisis hasil penilaian proses dan hasil analisis penilaian proses atau hasil belajar. Jadi ini masih memberikan penilaian seperti itu selama 3 hari. 2 sampai 3 hari ya, 1, kemudian 2 Bapak Ibu ya. Ini sampai dengan yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu berikutnya dosen dan GP mengarahkan dan membimbing mahasiswa melakukan atau membuat rekaman. Jadi pada hari yang ke-9 atau 8 Bapak Ibu baru Bapak Ibu mengarahkan untuk pengeditan rekaman. Maka yang dibahas di atas tadi adalah rekaman yang utuh seperti biasanya, karena peserta mengunggah link rekaman utuh. Maka Bapak Ibu bisa menilai itu, kemudian melakukan diskusi ya kepada mahasiswa selama 3 hari. Nah, kemudian pada hari ke-8 atau ke-9 ini Bapak Ibu baru akan dimulai proses pembimbingan dalam artian editing rekaman, di mana mahasiswa akan mengedit dari 90, 80, 90 menit itu menjadi 10 sampai 15 menit. Meskipun ini hanya 15 menit, Bapak Ibu, yang perlu diingat peserta semuanya bahwa rekaman yang 15 menit ini harus berisi semua tahapan PPL. Baik itu pembuka, inti dan penutup, dan juga harus
menyelesaikan semua tahapan di dalam mempraktikkan model pembelajaran. Kalau itu PBL, maka juga harus tampak PBL-nya Bapak Ibu, meskipun 15 menit. Kalau itu PJBL, maka juga harus tampak, karena akan ada penilaian oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat editan 15 menit hanya di pembukaan nanti, atau hanya di inti. Karena di penilaian itu akan ada mulai persepsi sampai dengan evaluasi Bapak Ibu semua peserta. Sehingga tolong meskipun ini hanya 10-15 menit editannya, tetap semua tahapan pembelajaran harus ada, pembuka, inti, penutup, dan juga pelaksanaan model pembelajaran tuntas seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya ulang, dalam praktiknya nanti 90 menit itu menyelesaikan semua tahapan model pembelajaran. Jadi lupa kalau 90 menit tidak selesai, harus selesai. Dan dari orientasi sampai dengan evaluasi ya harus selesai. Misalnya PJBL harus selesai Bapak Ibu semua peserta ya. Sekali lagi, kan di perangkatnya juga demikian. Jadi harus diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu, pada hari berikutnya ya dosen masih selama 3 hari Bapak Ibu ya. Ya, 3 hari itu atau 2 hari itu menyiapkan atau membimbing editing rekaman Bapak Ibu. Nanti jumlahnya harinya dapat dicek kembali. Kemudian berikutnya, pada hari berikutnya, dosen bersama GP memberikan arahan kepada mahasiswa menyiapkan materi presentasi refleksi. Ya, hari ke-12 Bapak Ibu. Itu ada refleksi untuk perangkat 1 Bapak Ibu. Ya. Jadi pada hari ke-12, kalau itu hari siklus pertama, maka pada hari yang ke-13 itu Bapak Ibu melakukan refleksi untuk perangkat 1. Jadi setiap akhir siklus ada refleksi perangkat pembelajaran. Dan nanti 6 hari terakhir, hari ke-48 sampai 54 itu nanti refleksi komprehensif Bapak Ibu. Ini adalah untuk siklus pertama Bapak Ibu. Siklus pertama selama 12 atau 13 hari dengan hari pertama sebagai pengarahan Bapak Ibu. Itu yang harus dilakukan. Kemudian pada siklus yang kedua sama Bapak Ibu. Pada hari yang ke-13 atau 14 itu kembali mahasiswa akan mempraktikkan langsung, sudah tidak ada lagi pengarahan seperti hari pertama Bapak Ibu. Jadi langsung mempraktikkan rencana aksi yang kedua. Sama prosesnya, hanya ada waktu 3 hari. Kemudian penilaian dan pembimbingan selama 3 hari juga. Kemudian Bapak Ibu membimbing pengeditan, biasanya di ruang kolaborasi itu juga selama sekitar 2-3 hari. Baru kemudian ada refleksi untuk tahapan siklus tersebut. Biasanya refleksi untuk perangkat yang kedua pada siklus yang kedua. Dan seterusnya. Untuk siklus yang ketiga sama, Bapak Ibu semua mempraktikkan rencana aksi atau perangkat yang ketiga. Juga yang keempat, Bapak Ibu akan melakukan praktik untuk perangkat yang keempat. Bapak Ibu memiliki 5 perangkat, tapi yang satu kan dibuat untuk rencana UKIN nanti Bapak Ibu ya. Jadi yang dipraktikkan di sini 4 Bapak Ibu ya. Nah setelah praktik 4 kali selama 48 hari, maka sisanya 6 hari untuk refleksi komprehensif. Bapak Ibu harus membuat yang namanya ada di LK ya, membuat dulu sebentar ya. Best practice. Kalau ayah sudah mandi, jadi praktek lagi ya. Baik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode STAR, Bapak Ibu ya. Sudah ada di LK-nya, silahkan diunduh. Dan sekali lagi membuat best practice dengan metode STAR. Silakan itu bisa dipelajari. Itu adalah pada 6 hari terakhir PPL sebagai siklus yang kelima Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu untuk
pelaksanaan PPL kategori 2. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Tinggal Pak Atok kalau ingin men-share barangkali Pak Atok. Halo Pak Atok, ada Bu Rohma? Atau Pak Bram? Setelah Bapak adalah Pak Atok. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Oke. Jadi penilaiannya ingat Bapak Ibu ada penilaian perangkat, kemudian penilaian proses itu biasanya pada rekaman yang masih utuh. Kemudian ada penilaian produk itu adalah yang sudah diedit. Baru kemudian penilaian best practice. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komar atas materinya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah teknis unggah tugas di LMS yang akan disampaikan oleh Bapak M. Atoila, SSI MSI, Super Admin IT PPG Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Disilakan. Oke, terima kasih Bu Rahma. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Komaruzzaman, Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan, dan teman-teman mahasiswa PPG Darjah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LMS nih. Jadi memang ada beberapa pertanyaan terkait dengan LMS khususnya di siklus 1 sampai ke 4. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu dosen diharapkan untuk segera menginputkan nilai kompre dituntaskan untuk hari ini biar besok mahasiswa bisa mengklik menu PPL. Kemudian teman-teman admin kelas juga saya mohon untuk memeriksa kembali seluruh nilai yang didapatkan mahasiswa dari awal sampai uji kompre, karena kalau ada nilai yang kosong otomatis mahasiswa tidak akan bisa melanjutkan ke fase yang PPL. Oke, langsung saja. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Komar bahwa di PPL ini ada 4 siklus. Nah, 4 siklus itu semuanya terangkum di dalam poin 8. Nah, jadi 4 siklus itu semuanya terangkum secara urut di poin 8. Jadi kalau di Excel, mungkin Bapak Ibu yang memegang Excelnya itu ada sheet 1 fase 1, sheet 2 fase 2, sheet 3 fase 4, dan sheet 4 adalah fase 4. Itu semuanya ada di poin 8. Nah, di sheet 1 atau fase 1 itu pelaksanaannya berada di perangkat pembelajaran 1. Ya, dari hari ke-38 sampai ke-49. Jadi fase 1 semua kegiatannya ada di perangkat pembelajaran 1. Mulai dari 8B1, 8B1A, 8B1B, 8C1B sampai terus lanjut ke 8F1. Itu untuk siklus 1. Jadi semua gamitnya kemudian unggah tugasnya untuk siklus 1 semuanya sudah terakomodir di submenu perangkat pembelajaran 1. Okay. Jadi kan di Excel juga tertulis dari ke-38 sampai 49. Nah, itu di siklus 1 itu dimulai dari 8B1 sampai terakhir 8F1. Kemudian untuk siklus 2 berarti lanjut ke sini. Okay. Jadi di siklus yang kedua itu dari hari ke-50 sampai hari ke-61. Kalau di Excel itu di sheet yang kedua itu dimulai dari 8B2 terus sampai ke 8F2. Jadi semuanya sama. Jadi siklus 1 sampai siklus 4 itu sama memang seperti yang
diterangkan oleh Bapak Komar sebelumnya. Hanya saja nanti mungkin ya untuk materinya itu tadi sudah diakomodir sesuai dengan ini, tandanya sudah ditandai. Jadi untuk perangkat pembelajaran ketiga, siklus ketiga, di sheet yang ketiga itu dimulai dari hari ke-67 sampai ke 62 sampai ke 73 itu dimulai dari 8B.3 sampai ke 8F kebanyakan ini 8F.3. Jadi semuanya sudah ada. Jadi dari sini refleksi untuk praktek pembelajaran ketiga ya. Jadi sudah ada pengantar refleksi praktek pengalaman lapangan 3. Nah, berarti ini berarti untuk siklus yang ketiga ya. Jadi perlu diingat bahwa dibatasi di setiap siklusnya itu urut. Nah, ini juga di perangkat keempat atau di siklus yang terakhir, kalau di sheet 4 itu dimulai dari hari ke-74 sampai ke 85. Dimulai dari 8B4 sampai yang terakhir 8G. Jadi itu untuk PPL yang siklus 1 sampai siklus 4 itu semuanya terangkum di poin titik 8 ya. Jadi bukan per poin, berarti harus ada 8, 9, 10, 11 bukan seperti itu ya. Jadi untuk yang siklus 1 sampai 4 itu semuanya terakomodir di poin yang di 8 ini. Dibatasi dengan ini. Ya, dibatasi dengan tanda ini, perangkat pembelajaran 1, perangkat pembelajaran 2 dan seterusnya. Ya. Jadi itu nggih, terutama untuk teman-teman admin kelas mungkin bisa diperhatikan ada beberapa pertanyaan tadi terkait dengan siklus dan jadwal di Excel ya. Jadi semuanya sebenarnya sudah terakomodir sesuai dengan LMS. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Monggo silakan dilanjutkan untuk diskusi Bu Roma. Oke, baik. Terima kasih Pak Ato atas materinya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, buat Bapak Ibu dosen, guru pamong dan juga mahasiswa, silakan langsung bisa melalui chat atau juga bisa raise hand Bapak Ibu. Oke, Pak Ato, ini pertanyaan dulu yang dari chat Pak Ato akan saya bacakan. J. Bro, saya tanyakan sedikit aja supaya ini barangkali ini kan yang kemarin kan hampir sama. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah muncul Bu Rama? Sudah Pak, sudah Pak, sudah ya, Bapak jelas. Ibu, ini yang kita pakai yang bukan harinya, ini yang kotaknya ini aja ya. Bapak Ibu nanti pada hari 2, 3, 4, 3 hari itu kan praktik. Maka DPL dan GP mengikuti proses kegiatan praktik pembelajaran sit-in secara daring. Teknisnya seperti ini. Jadi dibagi 3 kelompok untuk kegiatan praktik pembelajaran di hari 2, 3, dan 4. Jadwal praktiknya disusun seperti ini, misalnya hari kedua, hari Jumat, itu misalnya nomor urut 1, 7.30 sampai jam 9. Nomor urut 2, 9 sampai 10.30. Nomor urut 3, 10.30 sampai 12 kalau tidak Jumat Bapak Ibu ya. Nomor urut 4, maka 12 sampai 13.30. Nah, sehari seperti itu. Karena Jumat nanti bisa digeser seperti itu. Demikian pula pada hari kedua dan 3 disusun jadwal seperti itu untuk mahasiswa berikutnya. Hal ini untuk memudahkan DPL dan GP sit-in supaya jadwal praktik tidak crash dan link menyesuaikan. Kemudian ini Bapak Ibu, nah DPL dan GP mengikuti proses kegiatan praktik pembelajaran secara daring. Ini durasinya 90 menit untuk sit-in-nya Bapak Ibu DPL dan GP menyesuaikan. Artinya apa? Lihat situasi dan kondisi, tidak harus penuh 90 menit, tapi kalau Bapak Ibu dosen dan guru pamong berkeinginan untuk melihat utuh 90 menit, itu akan sangat bagus dan kami mengucapkan terima kasih. Tapi seandainya Bapak Ibu
punya kepentingan, maka bisa menyesuaikan untuk waktu sit-in-nya Bapak Ibu. Memang idealnya ya mengikuti 90 menit, tapi seandainya Bapak Ibu memandang wah sudah cukup ini pada 35 menit pertama kok sudah bagus, ini saya rasa ya monggo. Nanti kan juga bisa melihat di rekaman Bapak Ibu. Tapi meskipun Bapak Ibu nanti itu hanya 40 atau 50 menit, Bapak Ibu kan bisa mengecek juga di rekaman aslinya yang 90 menit. Nah, ketika sit-in, DPR dan GP hanya sebagai observer pengamat ya, pasif. Lebih baik tidak menampakkan wajah atau off cam Bapak Ibu. Kemudian ini untuk mahasiswa, teknik perekaman daring kalau diperhatikan, lebih baik gunakan media Zoom berbayar. Ingat, beli online ada. Kalau Bapak Ibu nanti menggunakan yang gratis, itu kan hanya 40 menit, nanti mati harus men-setting lagi pembelajarannya biar nanti Bapak Ibu ya. Jadi upayakan beli sehingga dapat dipakai untuk 80-90 menit. Sekali lagi kalau itu nanti Bapak Ibu yang gratis itu hanya 40 menit, sehingga tidak memungkinkan. Kalau Zoom itu lebih mudah dikelola, ya file lebih kecil, gambar lebih jernih, gitu kan. Tapi perlu latihan mengelola Zoom. Dan buat skenario, siapa yang membantu tadi ya, tim tadi ya. Hostnya siapa, yang merekam siapa, jangan merekam sambil mengajar Bapak Ibu. Kontrol suara perlu, karena ini direkam. Kemudian menggunakan media Zoom, Google Meet, atau yang lain dipersilahkan ya. Pilih yang mudah dan bagus kualitasnya. Silakan berkelompok bisa membeli atau menggunakan yang Bapak Ibu punya. Jadi sekali lagi, tidak harus Zoom, iya monggo, silakan pilih mau Google Meet, Google Suite, silahkan. Yang penting Bapak harus tahu kelebihan dan kelemahannya. Kalau Zoom itu biasanya jedanya itu kecil bukan kecil, sedikit ya, kita ngomong dengan didengarkan itu tidak terlalu, tapi kalau Jmeet biasanya jedanya itu terasa gitu ya. Ya monggo Bapak Ibu pilih. Jadi kami tidak mengajukan yang mana, enggak, cuman semuanya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Baik, terima kasih Bu Roma, monggo. Terima kasih Pak Komar, semakin jelas ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, sekali lagi saya undang Ibu Nadia Rizky, silakan dinyalakan speakernya. Ibu Nadia Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi begini Bapak, di prodi kami ada beberapa mahasiswa yang mengajarnya itu asalnya dari TK dan juga SD, sehingga ketika PPL ini nanti kami kan meminjam sekolah ke SMP gitu kan, meminjam ke sekolah lain. Kemudian tadi dijelaskan bahwasannya nanti sit-in dosen itu sudah sesuai jadwal itu, jadi sudah ada jamnya seperti itu. Sedangkan kami ini kesulitan Bapak untuk melobi jadwal, karena ketika kita mengubah jadwal atau menego jadwal itu akan mengganggu pelajaran yang lain, sedangkan dari sekolahnya tidak mengizinkan Bapak, apalagi kita pinjam gitu Pak. Jadi bagaimana ya Pak solusi atau kebijaksanaannya untuk kami yang meminjam sekolah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rizky. Pertanyaan kedua langsung kami undang Bapak Oni Kurniawan, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore semuanya, selamat sore Pak Direktur, selamat sore untuk Pak Atok ya. Mohon izin tanya Pak Atok, untuk yang jadwal yang sudah dilampirkan di Excel tadi, yang dari Kaprodi masing-masing, itu untuk saya lihat di LMS itu kan ada link untuk kita sematkan di Meet biasanya. Itu kan kalau di LMS seperti yang sebelumnya, pengalaman yang pembelajaran yang kedua dan pertama ya, itu kan linknya ini saya lihat hanya 3, kalau di perangkat 8.B1, 8.T1 sama 8.F1 kalau untuk siklus 1 ya Pak Atok. Sedangkan di Excel itu untuk yang tulisan sinkronus itu kan biasanya kita kalau mengelingkan yang ada tulisan sinkronus kita bikinkan link seperti itu. Nah ini yang mana Pak Atok, dari siklus 1 itu kan ada pertemuan 38 sampai 29 itu untuk kita bikin hanya 3 link
Bisa masing-masing jimit itu 3 kelompok sesuai dengan Excel atau bagaimana? Mohon masukannya Pak Ato. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Oni dan Ibu Rizky. Silakan untuk Pak Ato dan Pak Komar. Pak Komar dulu. Baik, ya ini memang agak repot ini ya pinjam sekolah ini. Tapi memang Bapak Ibu yang bahasa Inggris tahun lalu kan juga ada ya. Ini memang Pak Kaprodi mungkin sudah memberikan solusi barangkali Bapak Ibu. Tapi yang jelas nanti sertifikat pendidik Bapak Ibu itu di mana gitu seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu itu mengajar di sekolah dasar, berarti nanti kan bisa jadi akan sertifikatnya apa enggak kemudian sebagai guru SD gitu kan. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Yang harus hati-hati seperti itu. Termasuk yang kelompok-kelompok itu ada satu kelas yang bermacam-macam bidang studi itu ada. Tapi ketika dia praktik, ini yang ya, itu juga diwajibkan sesuai dengan bidangnya kan begitu supaya keluarnya sertifikat sesuai. Nah, Ibu ini kalau aslinya kan ngajar di SD Bu ya. Nah, nanti kalau Saya Bapak dari Ibu, TK, Pak. Nah, nanti kalau kemudian mengajarnya di TK, maka sertifikat yang keluar itu apakah kemudian juga nanti tergantung kita juga ya ajuannya juga. Ini mungkin perlu kami bicarakan dulu, ini kejelasannya seperti apa. Pak Komar mohon maaf, tapi saya bertanyanya tentang jadwal PPL-nya seperti apa gitu Pak. Kalau misalkan yang tentang sertifikat dan sertifikasi yang lain-lain itu memang sudah dijelaskan di awal dulu Pak. Tapi yang sekarang kami bingungkan adalah ketika PPL itu nanti jadwalnya itu tidak bisa dirubah Pak. Jadi beberapa dari kami itu jadwalnya kan itu sudah ada jadwalnya sit-in-nya dosen itu hari apa saja. Tapi kebetulan tidak sama dengan jadwal mengajar PPL di SMP yang kami pinjam nanti seperti itu Pak. Kalau gitu, udahlah Ibu coba nego nanti dengan guru pamong dan dosennya, dengan pembimbingnya. Apakah bisa difasilitasi gitu Bu ya? Diupayakan untuk bisa difasilitasi, menyesuaikan dengan jam di sekolah gitu kan, karena pinjam gitu ya. Iya Pak. Baik kan, Pak, terima kasih coba, Pak. Coba supaya bisa diupayakan Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, mohon ini dicermati betul. Kalau memang ada beberapa yang pinjam sekolah karena sekolahan yang bersangkutan satu beda, artinya dari STK kemudian ke SMP. Ada juga yang pinjam sekolah karena kondisi tidak adanya sarana untuk praktik, sehingga dia harus pinjam di dekat kota. Nah, itu jadwalnya pasti akan menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi dinegokan Ibu dengan Bapak Ibu guru pamong dan Bapak Ibu dosen pembimbing supaya ada solusinya. Baik, itu, terima kasih Pak Komar. Terima kasih. Oh, kena laptop. Itu Pak Ato. Oke. Pak Ato, silakan. Oke, Pak Oni. Jadi gini biar saya compare biar lebih jelas ya. Iya Pak, siap. Ini sudah kelihatan yang Excel sama webnya, LMS-nya. Sudah, split. Oke. Jadi Pak Oni, memang kalau kita lihat ini kelihatannya web meetingnya banyak nih. Jadi seperti biasa, karena ini memang dibagi dengan 3 kelompok, maka teman-teman tolong diberikan dibuatkan link yang 3 dengan kode yang sama, ya. 8B1 mengantar praktik pengenalan lapangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Jadi untuk biar memudahkan nanti untuk dosennya biar langsung klik sesuai, dosen dan mahasiswa klik sesuai dengan kelompoknya, karena kan kemarin juga akun gimitnya juga sudah dapat 3 per kelas, gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat di web meeting atau di ini, sebentar ini mic-nya siapa? Oke. Jadi memang kalau kita lihat di Excel-nya ini kan banyak ya web meeting-nya.
Tapi kan di sini cuma ada 3, 8B1, 8E1 dan 8F1. Nah, itu semuanya digunakan di sini, Pak. Jadi kalau misalnya ini masih masih membicarakan tentang praktik pembelajarannya, berarti silakan menggunakan klik yang B1 saja. Jadi diulang-ulang nggak apa-apa. Jadi ini tidak seperti di fase sebelumnya yang per hari. Oke. Jadi ini memang fasenya adalah PPL lebih tentatif, lebih fleksibel, tidak urut per hari gitu. Karena memang beda, okay? Jadi kan ini lebih ke praktek pembelajaran mahasiswanya. Jadi mungkin harinya tidak seperti pada pendalaman materi dan pengembangan perangkat. Jadi tidak urut per harinya, tapi urut per aktivitas. Jadi misalnya kalau aktivitasnya masih membahas tentang praktik pengalaman, ya tetap klik saja 8B1 meskipun diulang-ulang kemarin ya. Tapi kalau sudah membahas tentang refleksi, ya langsung diklik saja yang 8E1. Yang penting tugasnya di-upload sesuai dengan fasenya. Jadi kalau memang itu tentang refleksi atau penilaian produk langsung di-upload di 8D1 gitu. Untuk pembelajaran refleksi misalnya ada tugas ya berarti di sini kan gitu. Jadi intinya gunakan linknya yang sesuai saja, tidak perlu terbatasi oleh hari atau langkah keberapa. Yang penting kalau misalnya masih membahas dengan praktik pengalaman ya berarti diklik ulang lagi, digunakan kembali link yang sama. Dan meskipun linknya sama, nanti kalau diklik di hari yang berbeda nanti recordnya juga akan berbeda filenya, Pak. Jadi tenang saja. Jadi recordnya juga akan juga akan sama, tetap terrecord sesuai dengan tanggalnya. Jadi meskipun linknya di tempat yang sama tapi diklik di hari berbeda, nanti recordnya juga akan muncul dengan nama sesuai dengan tanggalnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk praktik ya tetap gunakan 8B1. Kalau membahas tentang refleksi ya nanti gunakan yang 8B1 gitu saja. Gimana Pak Ani? Iya, baik Pak. Jadi sudah lumayan paham ya. Jadi kita intinya admin itu membuat masing-masing poin itu tadi membuat 3 link Jimit ya. Link Jimit itu nanti tanggalnya kan itu kan biasanya kita mulai besok aja ya. Misalkan tanggalnya besok akun 123 8E1 ini saya buat lusanya. Nggak masalah, satunya saya buat lusanya kan hanya 3 hari saja, tetapi kan link itu bisa dipakai nanti kali-kali sampai dengan pembelajaran praktek pembelajaran 1 habis gitu ya. Sebenarnya gini Pak, kalau Bapak pengen lebih mudahnya gitu, buat saja linknya itu berulang. Oke, saya praktekkan saja biar enak. Jadi misalnya gini, Gmeet. Ya. New meeting, kemudian schedule in calendar. Nah, misalnya ini untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 misalnya. Kelompok 1. Dibuat saja repeat Pak, repeat daily. Tidak apa-apa, meskipun nggak diklik setiap hari, tidak digunakan setiap hari, tapi dijadwalkan repeat setiap hari. Nanti ini linknya ini yang Gmeet ini dikopikan di semuanya sama nggak apa-apa Pak. Jadi dikopikan di 8B1 untuk kelompok 1, di 8E1 untuk kelompok 1, di 8F1 untuk kelompok 1 dengan link yang sama ini dengan akun yang untuk kelompok 1 itu nggak apa-apa. Nanti recordnya pun pasti akan berbeda karena recordnya itu nanti akan dinamakan dengan kegiatannya plus tanggal. Jadi kalau menurut saya lebih memudahkan daripada Bapak bingung, penting itu saja satu akun, kemudian buat linknya all day daily, kemudian ini klik link yang ini yang sudah dibuat ini dikopikan untuk semuanya saja 8B1, kemudian 8E1, 8F1 dengan kelompok yang satu itu pakai satu link itu nanti digunakan berkali-kali nggak apa-apa, aman Pak.
Oke, siap Jadi Pak. Kalau nggak gitu usah paham. bingung per hari. Gimana Pak? Oke, siap Pak. Jadi maksud saya memang tidak masalah untuk dipakai satu link itu saja ya. Ya, iya. Dipakai berkali-kali karena reportnya itu juga ada tanggal dan waktunya juga. Biasanya seperti itu ya. Ya, jadi nggak perlu bingung dengan tanggal dan satu. Cukup di daily saja. Nanti linknya satu dipakai Iya. setiap di kelompok satu. Jadi nanti meskipun harinya beda, pasti rekodnya pasti akan beda itunya kok nama sesuai dengan harinya. Nggak masalah. Oke. Siap, matur nuwun sangat Pak Atok atas pencerahannya. Ya, oke. Sama-sama Pak Anim. Ini Bu Rahma. Ini ada pertanyaan di chat yang setiap tahun juga berulang, Bapak Ibu. Mohon maaf, mau tanya kalau di sekolah minggu ini ada PTS dan sebagainya. Ini mohon Bapak Ibu, jadwal dari GTKPPG ini kan tidak bisa diubah, Bapak Ibu. Karena kalau memundurkan kan akan nanti berdampak pada pengunduran semua sampai dengan UKIN UP. Tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu mohon menyesuaikan seandainya ada PTS penilaian tengah semester, maka dapat dilakukan setelah selesai PTS. Itu adalah pemecahan yang tahun lalu sudah disampaikan seperti itu. Jadi kalau PTS ya setelah selesai PTS baru kemudian mengadakan praktik. Lupa nanti waktunya kan bersamaan. Seandainya bersamaan, yang penting memberitahu kepada dosen pembimbing dan GP supaya nanti bisa berbagi di dalam sit-in Bapak Ibu. Memang ini akan terjadi. Karena beberapa sekolah sudah PTS. Ada yang PTS misalnya SMP sampai dengan jam 11, maka Bapak Ibu mulailah mungkin jam 12, jam berapa monggo. Yang penting komunikasikan dengan dosen dan guru pamong. Nanti Pak, yang lain juga sama jamnya. Guru pamong akan punya dan dosen akan punya kebijakan di dalam melakukan sit-in. Jadi yang penting kan linknya Bapak Ibu sudah dibagi. Nanti sit-in-nya kapan? Monggo Bapak Ibu tinggal mengatur seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa jadwal itu memang tidak bisa diubah, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu melakukan PTS di luar jam setelah mereka pulang, misalnya habis PTS jam 11 pulang, maka harus seizin kepala sekolah. Syukur-syukur kalau itu SD maka harus memberitahu kepada wali murid atau orang tuanya. Karena seringkali ini jam 10 sudah pulang kok belum pulang, lah jadi masalah Bapak Ibu. Jadi khususnya yang untuk SD, Bapak Ibu harus memberitahu kepada wali atau orang tuanya supaya tidak ada masalah ketika praktik. Untuk yang SMP SMA cukup pada kepala sekolah supaya Bapak Ibu tidak ada gangguan. Ini untuk mensiasati PTS dikarenakan jadwal di PG kan tidak bisa diubah Bapak Ibu. Itu Bu Rahma, matur nuwun. Bapak, terima kasih. Bapak, masih ada pertanyaan dari kolom chat yang tadi ini Pak terkait dengan mahasiswa yang ini dari Ibu Indrawati, beliau habis melahirkan. Nah, ini bagaimana solusinya, Bapak? Melahirkan sesar atau melahirkan normal ini Mbak Roma? Kurang paham. Saya undang Ibu Indri. Oke, Pak. Saya melahirkan secara normal. Ini terus Ibu boleh beraktivitas mulai kapan? Hari ini sudah mulai beraktivitas. Ngajar di apa, SD atau SMP atau SMA? SMP, Pak. Ya kalau sudah beraktivitas, monggo nanti dirundingkan dengan DPL ya, dosen dan juga guru pamong Bu nggih. Gimana iya, baiknya Pak. supaya Ibu tetap dapat melaksanakan praktik itu nggih. Misalnya karena saya habis melahirkan, saya minta pagi, barangkali seperti itu, minta kebijakan dirundingkan karena ini adalah situasional. Jadi hal-hal seperti ini ada kebijakan tersendiri ya dari dosen maupun guru pamong Bu. Kayak kalau kemarin itu waktu uji kompre tahun lalu ada yang melahirkan. Ya karena untungnya sesar gitu kan. Hari ketiga masih bisa melaksanakan sehingga lulus di kompre gitu ya. Nah ini kalau pas PPL, monggo sekali lagi dirundingkan. Saya yakin
DPL, dosen dan guru pamong itu bijaksana Pak ya untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Gitu Bu nggih? Oke Pak, terima kasih. Nggih. Pak Komar masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu Tria Wulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke, sebenarnya saya ini masalahnya di identitas ya, Bapak Ibu, karena saya sebenarnya sudah pindah dari sekolah lama ke sekolah yang baru dari bulan per tahun ajaran baru ini. Di form A1 saya itu sudah sesuai dengan tempat saya mengajar, tapi di pembagian kelompok PPL ini masih di tempat saya mengajar yang lama. Nah, ini sudah saya konsultasikan kepada admin kelas, tapi admin kelas belum bisa memberi jawaban. Mohon kepada Pak Atoilah mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tria. Pak Ato, silakan Pak Ato terkait data mahasiswa. Nah, punten gimana pertanyaannya? Tolong ulang. Ya, Pak. Jadi saya tuh kan P3K. Per Juli ini saya sudah pindah di sekolah baru. Nah, kemudian di awal pembagian kelas di awal dulu itu memang di A1 saya itu sudah sesuai dengan sekolah saya yang baru. Nah, tapi di pembagian kelas itu identitas saya itu masih di sekolah yang lama. Dan juga ketika pembagian kelompok di PPL ini, nama saya juga masih tercatat di sekolah yang lama. Nah, nanti pelaksanaan PPL otomatis kan di sekolah saya yang sekarang saya mengajar itu. Nah, itu kemarin saya bertanya kepada admin kelas itu masih belum mendapatkan jawaban. Nah, mungkin Pak Atoilah bisa memberikan solusi. Itu Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk kegiatan PPL ini kan tidak terkait dengan data yang ada di SIM PKB. Misalnya untuk ada beberapa kasus mungkin siswanya tidak bisa daring, bisa menggunakan sekolah yang memang diminta atau diizinkan untuk pinjam ke teman atau pinjam sekolah lain yang sesuai. Apalagi untuk beda institusi ya, beda ke sekolah seperti yang di awal dan yang sekarang. Jadi secara prakteknya tidak masalah untuk masalah PPL-nya. Mungkin untuk data di SIM PKB-nya mungkin bisa untuk update-nya bisa langsung ke operator sekolah Bu. Jadi nanti untuk perbaikan ke depan ya. Jadi sekalian saja langsung dilaporkan ke Dapodik atau di Dapodik melalui operator sekolah untuk diperbarui institusi yang terbarunya. Jadi biar nanti ketika pembuatan sertifikat atau ujian UKIN dan ujian UB-nya nanti datanya sudah benar. Karena mohon maaf Pak, di di Dapodik itu sudah sesuai. Ukuran dari Dapodik. Gimana Bu? Di Dapodik dan SIM PKB itu sudah di sekolah yang baru, tapi di data PK ini masih Nggak sekolah. Nggak apa-apa nggih Pak? Tidak bermasalah di kemudian hari nggih? Nggak masalah. Yang penting di SIM PKB aman, insya Allah nanti ke depannya aman. Nggih, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Halo, Bapak Ibu. Bu, ini Iya. Bu Roma, setingkat nggih, artinya sekolah lama dan sekolah baru itu sama-sama SMP atau SMA gitu nggih? Sama Bu? Iya Pak, itu sama-sama SMK. Oh gitu, enggak masalah kalau gitu Bu, aman nggih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak. Sudah Pak Komar? Oke. Bapak Ibu, sekali lagi apakah masih ada yang ditanyakan? Semoga sudah sudah mendapatkan pemahaman terkait kegiatan PPL yang akan kita lakukan mulai besok. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat oleh panitia dan juga mohon untuk menghidupkan layarnya, kameranya, karena panitia akan mengambil dokumentasi kegiatan hari ini. Oke, dimulai dari slide 1. Oke. Bapak Ibu, saya tunggu. Oke. Saya di slide berapa, Bu?
Sebentar, sabar Pak. Ini sudah berbagi, insya Allah. Tidak lama. Mau berbuka, Bu. Oke. Pak Farid, Lek. Oke, monggo Anda buka. Oke, sabar Pak, karena memang kegiatannya daring, jadi kami perlu dokumentasi, ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian acara pembekalan PPL mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Semoga kegiatan pembekalan hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian sehingga mempermudah dalam melaksanakan tugas PPL nanti. Bapak Ibu, atas nama seluruh panitia penyelenggara kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.